minta tipsnya dong buat teman-teman yang lain juga. Kan dengar-dengar kan Koko juga background-nya kan bukan dari MLM kan kok. Terus udah gitu di sini kita juga banyak banget nih. Semuanya hampir rata-rata yang join itu mereka bukan dari MLM, jadi bener-bener mulai dari nol. Nah kan Koko juga mulai dari nol semuanya, bener-bener nol, bener-bener pohonnya tuh nol kan kok. Tuh gimana tuh kok caranya buat bisa terus maju terus, nggak nyerah sampai bisa jadi Busido kok. Langsung aja deh kalau gitu ke Koko. Thank you kok. Oke, thank you Pani ya. Salam kenal buat teman-teman yang belum kenal, mungkin sebagian udah pada kenal gitu. Intinya sih simple. Kalau bicara kenapa orang yang belum punya background MLM kok bisa mau jalanin? Yang pertama, saya ya mungkin teman-teman pasti ada yang kerja, ada yang bisnis juga kan. Nah, yang kerja, yang bisnis sebetulnya motivasinya apa sih kalian kerja? Motivasinya kalian bisnis apa sih? Ujung Sorry ke Anda, sorry ke Anda aja mama gua, kalau lu nggak dia gua nggak bilang. Unmute dulu. Bentar, saya matiin dulu. Oke. Ya, thank you. Jadi teman-teman mau kerja ataupun mau bisnis, ujung-ujungnya motivasinya cari duit. Nggak ada cara lain, nggak ada motivasi lain. Kalau nggak, ngapain kalian melakukan sesuatu gitu loh. Nah, disitulah prinsip saya menjadi fondasi. Apapun yang saya lakukan, kalau itu bisa menghasilkan uang dan itu halal, kenapa nggak dilakukan? Bener nggak? Jadi mau background apa aja, sebetulnya simple. Apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, bahkan kalau bisa ada tambahan lagi, kenapa harus kita tolak? Nah, prinsip itulah yang bisa merubah. Kalau misalnya kita masih merasakan bahwa, kalau di MLM nggak ada duitnya, nah itu udah nggak usah dikerjain. Tapi selama melakukan pekerjaan apapun dan itu bisa melahirkan uang, ya nothing tulus. Kenapa nggak dicoba dulu? Kenapa harus blocking di awal? Nah, ini yang membuat saya memberikan satu kekuatan adalah karena ketika saya terbantu dengan produk yang saya konsumsi. Kalau seumpama waktu itu saya nggak merasakan manfaat yang begitu dahsyat, bahkan nggak menggelitik saya, pasti saya nggak akan jalanin MLM. Karena saya udah banyak ikut program MLM macam-macam, beli produknya, nawarin teman sebentar, ternyata udah pada nolak semua, dan saya juga nggak merasakan sesuatu yang perubahan yang drastis, maka saya juga akan down sendiri. Tapi kalau ada satu manfaat yang bisa dirasakan drastis, otomatis di situ saya memiliki rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu akhirnya saya lanjutkan. Ketika saya lanjutkan, yang teriak kantong saya. Nah, ketika yang teriak kantong saya itu, barulah saya merasakan bahwa kenapa nggak saya pelajarin dulu sistemnya. Nah, ketika saya pelajarin, ternyata bagus banget. Saya cerita ke teman lebih nyaman. Karena apa? Saya sudah pelajarin di awal. Saya baca, saya cari tahu bagaimana cara dapat uangnya di sini, di sistem ini. Nah, itu dari situlah baru mulai kita lebih leluasa untuk cerita ke orang. Tapi kalau kita belum paham sistemnya, belum paham dapat uangnya bagaimana, belum paham berapa banyak bisa dapat uangnya, maka kita nggak akan pernah mau gerak. Karena apa? Nggak ada motivasi yang tercetus dari situ. Gitu. Nah, ini yang membuat kok saya dari background bukan pemain MLM kawakan atau mungkin udah sukses di mana-mana, tapi mau melakukan pekerjaan MLM ini gitu. Terus Niko kan kalau yang kemarin itu kan kita udah berapa kali meeting kan, udah sering banget dengar cerita Ko Yohanes langsung tuh. Nah ini kan teman-teman belum dengar nih gimana sih waktu pertama kali Ko Yohanes tuh tahu AFC, terus ceritanya deh gitu sampai makan bakmi itu kok mereka pada belum tahu. Jadi mau diajak makan bakmi. Kisah Ko Yohanes jatuh cinta ke AFC lah. Oke. Jadi hari itu Pak Budi Darwin kenal dong ya, Pak Budi
Darwin ya. Hmm. Nah itu saya dulu sama Novi tuh suka ketemuan, kadang-kadang malam-malam begadang, trading bareng lah di Dunkin Donut malam-malam tuh. Terus ya sering ngumpul lah di Tang City dulu. Kita jadi sama Pak Budi Darwin sama Novi tuh udah kenal lama. Cuman sering kali kita ketemuan itu urusannya ya duit lagi udah pasti. Dan satu kondisi Pak Budi Darwin nawarin saya, Yung, dia panggil nama panggilan saya kan. Yung, lu coba pelajarin ini, bisnis ini bagus banget. Dia bilang, siapa tahu lu tertarik dan siapa tahu menurut lu ini bagus. Nah, begitu di WA tuh, wah langsung WA-nya beruntun. Saya bilang, apalagi nih, saya lagi import barang, baru masuk barang banyak, disuruh pelajarin begini lagi, kayaknya nggak ada waktu kan. Saya bilang, Mbak Budi, nanti aja deh ya, gue lagi masuk barang nih. Nah, singkat kata, seminggu berlalu, saya nggak kabarin dia lagi, Pak Budi nggak habis akal. Dia cari kakak ipar saya. Kakak ipar saya teman trading juga, teman main sama teman-teman bisnis juga sama Budi. Ya. Nah, dia cari kakak ipar saya. Kakak ipar saya mungkin dijelasin lebih rinci. Kalau Budi ketemu saya, apapun dia nggak perlu jelasin. Karena saya orangnya teknis kan. Jadi saya akan cari tahu sendiri semua. Nah, tapi kalau kakak ipar saya nggak. Tipikalnya dia harus dijelasin baru dia bisa tertarik. Nah, mungkin Budi jelasin ke kakak ipar saya sehingga kakak ipar saya ngundang saya. Ngajak makan bakmi pas hari Minggu tuh. Saya bilang ini hujan angin nih. Bisa ngajakin makan bakmi pagi-pagi kan jarang-jarang. Apalagi istri saya lagi di Padang waktu itu, keluar kota jalan-jalan tuh. Nah mungkin karena nggak ada istri jadi dia pikir udahlah ajak jalan gitu kan. Saya juga masih belum kepikiran macam-macam, diajak makan bakmi ya sudahlah. Kakak ipar yang ngajak nggak mungkin ditolak kan. Bahaya itu. Bisa dicoret jadi ada ipar ya. Iya, begitu dikasih tahu ya udah nanti ketemuan ya di Tiongsim. Oke, siap. Begitu saya datang sampai sana udah berjejer tuh mobil kakak ipar saya, sebelahnya mobil Budi Darwin. Wah, ini kasus nih. Ini ada apa ini sama Budi nih kan? Saya ingat dia nawarin kan waktu itu. Nah, dari situ akhirnya ya udahlah masuk. Di sana ada Pak Mike, ada Cipipi sama Pak Budi Darwin. Nah, akhirnya singkat kata cerita tuh perkenalan tentang AFC apa segala macam. Karena niatnya saya dari rumah itu udah nggak ke arah MLM, merasa dijebak di situ, agak kesel juga sih. Nah, tapi karena makan bakmi ya sudah terbayarkan keselnya. Nah, sambil dengerin cerita Pak Mike di ujung meja panjang itu isi 6 atau 8 orang gitu. Nah, itu buat saya nggak nyaman banget. Mau dengerin apa juga nggak kedengeran karena suara Pak Mike kecil kan, orangnya imut-imut. Pak Mike jelasin pakai handphone. Pakai handphone kecil di ujung mana saya lihat. Ya, nah di situ saya sambil main handphone karena saya udah nggak niat untuk MLM, saya sekedar hadir, cuman saya ya dengar sedikit lah apa yang diomongin, sambil dibecandain saya senyum gitu aja kan, nggak banyak ngomong saya di situ. Tapi satu penjelasan yang Pak Mike jelaskan tentang paten fungsi. Nah, saya bergelut di import barang itu kan udah dari tahun 90-an, 99, tahun 2000 saya udah mulai import barang tuh. Jadi kenal dengan pabrik, mengenai paten, register, trademark, itu udah umum buat saya. Tapi ini ada paten fungsi, terus patennya memperbaiki pembuluh darah. Nah, itulah satu titik yang menggelitik saya untuk saya cari tahu. Jadi sambil mereka presentasi, saya nggak dengerin marketing plan sama sekali, tapi saya sibuk googling paten fungsi itu apa, kemudian yang disebut kode patennya perbaikan pembuluh darah itu saya catat, saya searching gitu kan, ketemu di patents googlepatents.com. Nah, di situ dibahas tentang penemuan ilmiah, ditemukan oleh siapa, inventorial siapa, tahun berapa,
krunya apa, timnya siapa aja, metode pengujian dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menarik buat saya. Saya langsung ingat istri saya tuh hipertensi 170/110 kan. Udah minum obat hipertensi, tapi paling mentok di 145, 148, bawahnya 100. Oke. Nah, tapi dari situ saya lihat ini kalau ada hipertensi kan hubungannya darah. Berarti kalau terjadi perbaikan pembuluh darah, harusnya istri saya bisa terbantu. Nah, kalau bisa terbantu kan berarti nggak perlu lagi minum obat. Karena kalau minum obat udah pasti itu nggak bisa stop. Dokter udah pesen minum obat hipertensi harus seumur hidup. Ya kan, makin lama dosisnya pasti makin tinggi. Karena apa? Saya lihat kakak ipar saya udah nggak mempan pakai yang generik, dia pakainya yang paten obatnya. Itu untuk maintain obat darah tinggi, obat kolesterol, sama beberapa suplemen atau vitamin, itu dia spend uang kurang lebih sebulan antara 3 juta sampai 3,5 juta yang saya tahu, karena obatnya mahal-mahal semua tuh. Nah, itu bertahun-tahun dia konsumsi itu yang saya tahu. Nah, tapi saya pikirannya ya kalau dia konsumsi rutin berarti akan kecenderungan nanti ginjalnya kerjanya berat sekali. Kalau ginjalnya kerjanya berat sekali berarti akan terjadi kerusakan ginjal lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, itu yang saya nggak inginkan. Akhirnya sambil saya habiskan waktu dengerin dia presentasi, marketing plan blast saya nggak ngerti, saya nggak dengerin, nggak peduli, saya cuma taunya, saya tanya ini harganya berapa? 1.490.000 waktu itu SOP 100 plus 1.490. Terus kalau mau gabung belinya gimana? Minimal 2 ruby. Oh ya udah, saya ambil pun, saya bawa pulang barangnya, terus nggak didaftarin tuh, duitnya udah bayar tapi didaftarinnya seminggu kemudian. Ya itu awal mulanya saya kenapa pakai akhirnya nyemplung di AFC, karena paten fungsi itu yang menggelitik saya dan itu berharap bisa membantu kondisi istri saya yang hipertensi itu. Gitu, Van. Terus gini kok, kalau misalnya nih kayak si Cinovi sama Ko Budi kan mereka kan memang udah ada background MLM bertahun-tahun kok. Jadi mereka udah tahu nih kira-kira sistem kerjanya gimana, harus ngapain. Jadi step by step-nya tuh udah tahu mereka. Nah kan kalau Ko Yohanes kan sama kayak aku sama tuh, sama sekali nggak ada background MLM. Terus pertama, kalau aku sih background-nya dulu online shop ya, jadi udah kebiasaan selling gitu. Nah begitu MLM kan aku bingung juga dong, ini mulai dari step-nya dari mana nih gitu. Nah, itu Koko nemuin nggak tuh yang kayak gitu, kendala-kendala kayak gitu? Terus cara belajarnya gimana sih gitu? Ada yang ajarin apa enggak sih? Oke. Atau Koko cari tahu sendiri, terus tiba-tiba Koko kayak otodidak gitu, oh gue tahu nih, gue mesti gini gitu. Oke. Kalau bicara ngajarin, boro-boro diajarin. Saya sama Ko Budi Daurin itu teman ngumpul, cuma saya sendiri yang dipisahin kakinya. Teman Novi jangan ketawa loh. Anak tiri nih. Saya sendirian yang dipisahin. Sekarang yang teman ngumpul bareng itu udah pasti tuh teman jalan, teman trading, pokoknya ikut programnya Ko Budi nawarin apa saya ikut deh gitu kan. Nah itu ada Steven, ada Pak D, siapa namanya? Ada Pak D, Andreas, terus ada ya. si Ardian, Pak Andreas, terus ada si Ardian tadi kan. Pokoknya teman ngumpul semua satu jalur tuh sama Novi. Saya dipisahin sendiri. Mereka sibuk jalan-jalan, saya di Jakarta memulai dengan sendiri, pelajarin sendiri. Cuman saya kan nggak niat jalanin MLM-nya waktu itu. Jadi saya juga nggak peduli, saya mau didaftarin di mana nggak peduli. Hari itu saya cuma dapetin barang, tujuan saya adalah untuk kasih konsumsi ke istri saya. Nah, jadi saya nggak mau tahu dulu sistemnya, ya kan? Cuman seiring berjalannya waktu,
perubahan itu drastis karena hari pertama aja konsumsi 1 pagi 1 sore, malamnya saya tensi, istri saya bisa lebih rendah tensinya daripada dia hari-hari minum obat. Nah itulah yang surprise buat saya. Akhirnya saya tergelitik untuk konsumsi juga. Nah kebetulan saya flashback, historical saya adalah saya tiap berapa lama sekali dikit-dikit sakit kepala karena darah rendah. Kalau istri saya darah tinggi, saya darah rendah, cocok kan 10/45 gitu. Nah, alhasil apa? Kalau pressure-nya tinggi, udah pasti saya sakit kepala. Terus saya kerjanya capek sedikit, sakit kepala. Di situ yang menyebabkan apa? Saya harus minum Panadol. Terus udah gitu 2,5 tahun terakhir sebelum saya kenal SOP ini, saya udah mulai sering nyeri dada. Jadi kalau nyetir itu juga sering kali saya pijit-pijit dada kiri itu kayaknya ngilu sampai ke belakang kan. Nah dikit-dikit dikerokin. Nah itu ketahuannya setelah saya 1 minggu konsumsi produk ini. Setelah 1 minggu konsumsi produk, saya kok nggak kepengen dikerok, aneh buat saya. Terus 2 minggu saya konsumsi, kok saya udah lama nggak kepengen minum Panadol, nggak pusing. Nah disitulah akhirnya saya merasakan satu manfaat. Satu manfaat dari produk ini drastis dibandingkan berbagai macam suplemen vitamin yang numpuk di kulkas yang sudah sering kali saya konsumsi itu mungkin dari zaman saya mulai kerja dapat uang saya udah sering banget tuh minum suplemen macam-macam. Tapi keluhan yang saya rasakan bukannya berkurang malah bertambah. Tapi dengan saya konsumsi SOP selama 2 minggu itu sama sekali nggak merasakan pengen dikerok, nggak merasakan pengen minum Panadol. Nah dari situlah saya mulai mempelajari lebih lanjut. Nah ketika mempelajari lebih lanjut, saya cari tahu yang namanya manfaat dari bonus sponsornya bagaimana, bonus pairingnya seperti apa, ya kan? Nah cuman hari itu saya masih nggak kepikiran untuk menjalankan MLM. Saya hanya sekedar pengen tahu aja. Jadi saya belum jalanin. Oke. Nah, kemudian setelah Pak Budi datang habis liburan jalan-jalan, dia ajak saya main ke kantor. Main yuk ke kantor yuk. Gue kenalin sama orang-orang kantor. Di sana ada alat tes kesehatan loh. Nah, kebenaran nih. Nah, akhirnya saya datanglah ke kantor, dipakein alat tes kuantum tuh sama Pak Budi. Begitu dipakein alat tes kuantum, wah itu bikin lemes hasilnya. Pengentalan darah kuning, kemudian kelenturan pembuluh darah kuning, terus lemak darah kuning. Kemudian yang paling mengerikan adalah hambatan pembuluh darah ke jantung merah. Wah, itu memberikan shock terapi buat saya, ya kan. Jadi selama ini saya ingat-ingat saya sering nyeri di dada sebelah sini itu apakah penyebabnya itu nggak ketahuan karena kan saya kalau nggak kepengen minum Panadol lagi pusing biasanya apa solusinya saya nyari sate kambing sop kambing gitu loh. Jadi dikit-dikit makan kambing seperti itu. Nah setelah saya merasakan ada hasil tes yang mengganggu pikiran saya, disitulah saya akhirnya tekunin minum SOP dulu. Jadi 1 bulan full itu saya konsumsi SOP. Alhasil ya itu, keluhan-keluhan itu makin lama makin berkurang dan nggak pernah kepengen lagi minta dikerok. Jadi mulai dari situ saya cerita ke teman. Jadi saya nggak ada niat jalanin MLM, tapi saya sharing ke teman. Saya cuman foto di grup, saya punya hasil tes, kemudian saya foto produknya, saya bilang, guys, gue minum beginian nih, kondisi gue, istri gue hipertensi, sekarang bisa turun dari 170, sekarang turun jadi 135, ya kan, tanpa minum obat hipertensi. Terus gue udah nggak pernah minum Panadol, kemudian gue sudah nggak pernah dikerokin lagi. Nah, ada yang butuh nggak? Kalau ada yang butuh, kontak gue ya. Udah broadcast begitu aja tuh. Nah, mulailah banyak yang tanya, ya kan, tanya. Ada yang join, ya udah semangat daftarin, ya kan.
Mungkin hari itu saya belum terlalu tertarik dengan bonusnya karena memang saya income dari perusahaan sendiri masih cukup, ya kan? Tapi kok makin sering dapat bonus, saya bilang, oh ini udah melebihi budget saya beli produk. Karena dulu beli produk 6 juta satu paket, ya apa 2 paket, sorry. Saya konsumsi, istri saya konsumsi. Wah, padahal waktu dulu belum dikenalin produk ini, minum Panadol murah, cuma 7.000 selembar. Paling obat itu, obat hipertensi paling 30.000, 50.000 cukup gitu. Ini 6 juta harus berdua minum sebulan. Nah, akhirnya saya merasakan bonus yang saya dapat melebihi budget untuk beli produk ini. Nah, di situ otak bisnis saya jalan, langsung klik. Makanya saya tadi di awal ngomong, kalau kita nggak memiliki kebutuhan akan uang, ngapain kita kerja sampai hari ini? Ngapain kita bisnis sampai hari ini? Nah, ketika saya klik bahwa, oh ini saya hanya modal cerita doang waktu itu. Saya juga nggak terlalu paham harus diamond segala macam. Itu aja saya masih belum diamond, masih ruby itu. Tapi sudah punya income 6 juta lebih. Nah, dari situlah akhirnya saya upgrade, barulah diamond. Begitu diamond, dapat uang lagi, baru mulai buka titik. Makanya titik kedua, titik ketiga, bahkan saya nggak punya titik ketiga atas nama saya sendiri. Karena saya mulainya bukan dari motivasi bisnis. Saya mulainya benar-benar dari hasil pakai produk, kemudian saya harus beli lagi, dan saya cerita ke teman dapat bonus. Jadi dari bonus itu yang saya gulung. Itu prinsip saya ikut Kobudi atau ikut yang lain-lain program yang menghasilkan uang, selalu saya dengan modal sekecil-kecilnya, kemudian saya gulung istilahnya. Nah, itu prinsip gulungan itulah yang saya pakai. Jadi ketika saya dapat bonus udah melebihi diamond, ya udah saya buka kaki. Makanya kaki kedua saya kalau nggak salah di kedalaman sekitar 4 atau 5. Kedalaman 4 atau 5 titik kedua saya. Nah, jadi jujur tidak ada yang ngajarin dari awal karena Kobudi juga sibuk jalan-jalan. Kemudian saya hanya ikutin LOP. Waktu ikutin LOP awalnya juga saya ragu-ragu karena yang pertama LOP-nya nggak kayak seminar, orang ngadain seminar kayak kalian pernah datang mungkin LOP ya. Kalau waktu awal-awal AFC itu LOP-nya kayak kalau orang Kristen itu suka cool ya, suka persekutuan doa. Jadi di lantai lupa saya di lantai 15 atau lantai berapa di Lipo St. Maurice itu kita sewa ruangan, tempat duduknya nggak pakai kursi, tapi kayak ada anak tangga disusun. Nah itu ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kursi gitu, apa di kayu-kayu tangga itu, pokoknya kayak komsel gitu ya kok ya. Kayak komsel, ya. Jadi kekeluargaannya itu ada. Saya pikir ini seminar apa komsel dulu, ya kan? Tapi ya udah gitu emak-emak semua lagi yang datang. Wah, emak-emaknya bukan emak-emak cewek, tapi bener-bener emak-emak. Gocap. Sama kalau Gocapan waktu pertama semua. kali ke kantor, aku kan diajak sama Kogino tuh kan. Pas Heeh. nyampe aku udah lihat kanan kiri. Ini kenapa pada tua-tua amat? Nah, Terus aku mikir, ya udahlah kalau cuan nggak apa-apa lah. nah itu karena memang mungkin karena produk ini diminatin banyak orang tua ya waktu itu, karena kan mereka startnya benar-benar dari produk. Nah, datang kedua kali, ketiga kali agak boring juga sih. Terus Kobudi bilang, kamu pergi nih, ada acara kantor, ngadain acara hangout di Bogor, itu Arung Jeram. Waduh, kan gue nggak ada yang kenal bro. Nggak apa-apa, lu datang aja. Lu datang nggak? Saya tanyain kan. Gue di Dubai men, katanya. Waduh, enak banget. Dia di Dubai, so saya disuruh ikutan sendirian, cengok. Bingung, saya bilang sama istri saya, gue disuruh pergi nih ke sini nih. Ya udah lu pergi, bawa anak di sana. Udah, akhirnya anak saya yang kecil mau senang kan dia main Arung Jeram. Ya udah, saya ikut ke sana. Satu hal yang saya dapetin di acara itu adalah true family gathering. Jadi benar-benar Pak Ernest itu build satu fondasi, kita sebagai member itu diperlakukan
as a family banget. Nah, dari situlah saya jatuh cinta sama AFC. Ini kalau jalanin bisnis MLM dengan metode pendekatan secara kekeluargaan seperti ini pasti booming. Menurut saya gitu. Udah gitu pakai acara ini lagi, melepaskan balon dengan menuliskan berbagai macam impian. Wah, itu kan kayaknya melankolis banget nih Pak Ernest. Ya kan, benar-benar mimpi kita apa segala macam, kita angan-angan kita itu kita terbangkan sama-sama, berharap ada orang yang menemukan nanti pada saat balon kempes ada tulisan doainlah kita sama orang-orang itu harapan kita semua gitu. Nah, jadi ketika saya pulang dari acara itu, barulah saya mulai belajar yang namanya marketing plan. Jadi benar-benar ketika saya pelajarin marketing plan-nya, ternyata duitnya gede gitu loh. Kalau misalnya mau jalanin seperti ini, saya waktu itu nggak mikir, belum ada Busido dulu, nggak ada program itu. Unilevel bonus bulanan juga nggak ada, adanya Unilevel, bukan Unilevel dulu, saya lupa namanya. Itu kalau teman-teman tutup poin, saya dapat komisi, tapi harus 7 line. Itu harapannya jauh buat saya. Cuman yang saya tertarik hanya pairing bonusnya aja bisa gede gitu loh. Nah, disitulah yang saya pikir, wah ini kalau kerjasama dengan tim pasti akan jauh lebih optimal, apalagi cuma 2 jalur, kiri kanan. Jadi secara statistik, saya kan di IT teknik ya, jadi kalau rumus-rumus itu ya harusnya kita udah harus bisa menghitung. Nah, disitulah akhirnya saya pikir kalau saya tempatkan beberapa orang kiri dan kanan, terus saya duplikasi dengan mudah, otomatis mereka akan melakukan hal yang sama. Nah, duplikasi yang paling mudah itu apa? Gitu. Itu yang paling penting. Nah, waktu itu yang saya mulai adalah duplikasinya, ceritakan apa yang kamu rasakan setelah manfaat produk ini kamu rasakan, jangan diam. Karena kalau diam, ya selamanya kamu akan keluar uang dari kantong untuk beli produk ini. Tapi kalau kamu mau berubah, cukup cerita aja pengalaman pribadi, nggak usah cerita yang orang lain rasakan. Itu nanti dianggap bohong, dianggap orang-orang kan banyak yang suzon ya, banyak yang suka nggak percayaan. Nah, jadi lebih baik kamu konsumsi sendiri, rasain, baru cerita ke teman. Cukup cerita dari pengalaman pribadi itu paling powerful. Akhirnya itu diduplikasi. Nah, diduplikasi, ketemulah saya dengan Basuki. Dulu di Basuki itu Surabaya, itu konsignment Surabaya, itu sulit sekali menjanjikan ketemuan dengan dia. Ngobrol aja susah banget. Itu di PHP-in ada 4 bulan saya. PHP-nya bukan PHP nanti mau ketemuan ya. Nanti kita telepon ya malam jam berapa? Jam 11 deh. Oke, jam 11 udah berbunga-bunga, asik nih, dapat prospek ya kan. Jam 11 malam saya telepon, bro, gue masih meeting bro. Hah, jam 11 meeting. Jadi gimana? Agak telat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jam berapa? Ya jam 12 lewat deh. Jam 12 lewat, jam 12 malam loh. Saya telepon, bro, kayaknya nggak bisa nih, besok pagi aja deh. Jam 10 ya. Jam 10. Oke lah, ya udah besok pagi sambil perjalanan saya ke Mangga 2 ke toko, saya telepon dia di mobil. Bro, gue lagi meeting bro, lagi tender nih. Dan itu berlangsung 3-4 bulan. Jadi dari September saya join, September, Oktober mulai September, Oktober ya. Oktober mulai saya nawarin Basuki itu. Oktober, November, Desember, Januari. Di Februari baru deal. Ketemuan. Itu pun ketemuannya sama Ko Budi Darwin, bukan saya. Jadi saking seringnya saya di PHP-in, jam segini teleponnya, nggak bisa, nanti begitu terus 4 bulan. Dan itu saya nggak menyerah. Nggak menyerahnya bukan karena saya pengen dapat duit karena dia join, enggak. Saya cuma ingat satu hal, Pak Basuki itu overweight, ya kan, overweight, dan saya merasa
ini produk tepat banget kalau dia konsumsi. Itu yang membuat saya tuh nggak pernah padam untuk menghubungi dia walaupun di PHP-in. Artinya apa? Saya care banget sama dia walaupun saya nggak kenal baik sama dia, tapi saya tahu ini produk bisa bantu dia. Makanya saya coba terus continue walaupun dijanji-janjiin surga. Nah, itulah yang saya perjuangkan, yang saya lakukan. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Pak Budi ke Surabaya. Bro, gua nggak bisa ke Surabaya. Lu mau nggak ketemuan sama Pak Budi Darwin? Ini leader gua. Mudah-mudahan mindset lu bisa terbuka dengan ketemuan. Oh oke. Kalau dia di Surabaya, gua datengin. Nah, jadilah akhirnya ketemuan. Besokannya habis ketemuan itu, nggak taunya Pak Budi Darwin bisa hari itu hanya melayani timnya Basuki. Nah, timnya Basuki ada satu orang yang memutuskan, oke Bas, sistem seperti ini bagus. Itu pemain MLM, Sisil namanya. Sistem seperti ini bagus, kita harus masuk di sini. Nah, akhirnya masuklah mereka. Masuknya mereka, akhirnya Pak Basuki ajak Eka. Nggak tahu berapa lama, prospek, nggak taunya ketemulah Hendro Silvi. Nah, ketemu Hendro Silvi, yang sekarang jadi Busido tuh, ya Eka Yanto sekarang udah Busido juga, Hendro Silvi udah Busido juga. Ya, nah ketemu Hendro Silvi ini pemain jaringan. Jadi saya beruntung sekali dari jaringan ini nggak tahu di kedalaman berapa ketemu seorang diamond beneran. Jadi yang namanya belajar itu saya nggak mempelajari teknik bagaimana untuk merekrut orang dengan mudah, sekali ngomong langsung orang pada join, nggak perlu dipelajarin. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang hadir di sini, nomor satu adalah kepedulian kalian sama teman kalian itu untuk bisa tembus seberapa pedulinya kalian untuk bisa sharing mengenai peluang ini atau solusi seperti ini. Itu kunci nomor satu. Kalian nggak perlu pinter jalanin MLM, nggak perlu pinter jadi punya hitung-hitungan yang canggih dalam bisnis. Ini bukan satu sistem yang harus dihitung, nggak mesti seperti itu. Dimulai dari hati kita peduli nggak, karena produk kita ini benar-benar paten, bisa bantu orang banyak. Dari situlah orang akan melihat seberapa konsistennya kita, maka mereka akan ingat kita. Tapi kalau kita sebentaran nyerah, udah pasti kita ditinggal gitu loh. Besok-besok, ini besok ada barang apa lagi nih tawarin nih. Ini orang palu gada nih gitu kan. Jadi saya nggak belajar macam-macam Pak nih. Waktu itu saya hanya pelajarinnya marketing plan itu hanya bonus sponsor, bonus pass up, kemudian bonus pairing. Itu aja dulu yang saya pelajarin. Dari situ aja itu udah bisa menghasilkan ratusan juta kalau secara sistem. Dan memulainya saya nggak perlu skill tinggi. Kalau bicara skill, saya malu. Background saya kan teknik akuntansi sebetulnya, sekolah saya SMEA. Akuntansi. Terus kerjaan saya engineer IT di data center. Bisnis saya import spare part IT di Mangga 2. Which is itu lingkungan saya adalah pemilik pengusaha-pengusaha produk IT. Kalau saya bawa produk ini ke mereka, itu dibully habis. Lu ngapain? Ini mall IT, bukan mall toko obat, katanya. Itu kan bikin drop kan. Nah, jadi nggak perlu teman-teman harus belajar yang teknis tentang MLM. Nggak ada pelajarannya. MLM itu kita sebagai advertising berjalan. Kita ngiklanin perusahaan atau produk itu dengan cara dari mulut ke mulut. Daripada kita ngasih tahu, di Mangga 2 ada bakmi enak loh. Itu kita mau ngomong sejuta orang masuk, orang sejuta orang itu beli bakmi, belum tentu kita dapat gratis satu porsi dari mereka. Nah, jadi kenapa nggak kita sharing hal yang baik juga? Toh kita udah merasakan kebaikan, kita sharing. Itu pelajaran yang saya lakukan adalah saya sharingnya tulus gitu loh. Bukan karena saya mau nyari duit
semata-mata nyari duit. Benar, saya nyari duit dengan menjalankan bisnis ini, tetapi didasari fondasinya itu dari care dulu tentang teman-teman kita gitu. Jadi nih teman-teman, kalau aku boleh bilang ya, kan kita kan banyak banget nih, kita kedatangan leader-leader kan, mereka sharing nih gimana caranya buat sampai posisi mereka sekarang gitu. Ada yang mungkin yang strateginya jualan atau apa gitu kan. Nah, termaksud kita bisa belajar juga nih sama Koyanas hari ini. Tujuannya dia pertama kali prospek Pak Basuki itu cuman kasih tahu nih, ini ada produk bagus, siapa tahu cocok sama Pak Basuki, kayak gitu ya kok ya. Jadi mulai cerita aja dulu produknya bagus apa enggaknya. Selanjutnya ya kayak mengalir aja gitu ya kan kok. Jadi dia mau jalan Betul, enggak, yang penting dia pakai dulu produknya gitu ya kok ya. betul. Yang penting kan Terus kita tulus gitu. terus nih Ya, kok tulus aku dan mau ikhlas. tanya, kalau misalnya ditanya sehari pairing koko berapa ratus, itu udah biasa banget kan? Karena kita udah tahu kalau Bosido mah udah 200 plus kan. Pernah gak ngalamin waktu pairingnya koko cuma satu, dua, ini curhat nih kok, satu, dua, tiga gitu kan. Terus kan pasti otomatis kayak koko ada down dong. Ini kok jaringan gua, maksudnya jaringan aku kok kayaknya agak turun gitu. Itu gimana tuh cara semangatin diri sendiri? Karena banyak banget, ya termaksud downline aku kan mereka pada, Ci, gimana nih lu pairing lu turun nggak kayak gitu-gitu kan. Kalau aku sih pribadi karena aku udah pernah ngerasain hasilnya seberapa gede, jadi aku ngotot ini pasti bisa lagi naik gitu. Jadi udah aku stay. Nah, gimana kalau kayak Koko gitu? Dulu pernah nggak ngalamin waktu pairingnya lagi turun Yang banget, terus Koko down-downnya gitu. langsung, terus Koko ngerasa gimana gitu? Langsung tiba-tiba, oh udah gue nggak mau jalan atau gimana gitu? Coba Kok. Oh, sekarang gini, saya balik lagi. Jujur kalau pairing turun naik itu sering. Pairing turun naik sering banget. Kondisi-kondisi tertentu bisa menyebabkan turunnya pairing juga gitu. Yang saya tanamkan di diri saya, di pikiran saya adalah kalau saya pernah bisa dapetin uang segitu gede, artinya ini sistem layak dikerjakan, nomor satu. Kalau tiba-tiba menurun, berarti apa? Ada yang harus digali lagi. Kenapa nggak cari orang baru lagi? Kenapa harus diam? Kenapa harus berharap dengan orang yang itu terus? Sementara orang tersebut kan ya mungkin belum klik atau bagaimana, masih. Artinya saya kembali lagi terbuka pikirannya bahwa bisnis MLM itu bukan untuk semua orang. Kalau untuk semua orang tentunya kita nggak ada yang layanin lagi, semua berlomba-lomba bisnis MLM dan bahkan kuenya kita pasti sedikit banget kebagiannya. Persaingan semakin ketat. Tetapi karena tidak untuk semua orang, artinya apa? Kalau pairingnya lagi turun, ya saya bilang sama teman-teman, bahkan saya sendiri pun turun nggak pernah istilahnya ya turun tangan juga. Artinya ya kita kalau sekarang kan PPKM, jadi mau nggak mau ngezoom terus. Makanya ngezoomnya juga nonstop gitu kan. Tiap hari pasti ada aja gitu loh. Nah, saya tanamkan pikiran ke teman-teman. Kalau kalian sudah pernah mendapatkan hasil dari AFC ini, artinya kalian bisa mengulang bahkan bisa lebih. Sekarang kalau kalian tinggalkan, berarti selamanya kalian nggak akan pernah merasakan lagi. Itu pilihan. Kalian mau tinggalkan pergi, sementara kalian pergi, berarti kalian memulai lagi sesuatu dari nol. Sama juga kan, kalau kalian pairingnya turun, otomatis apa? Kalian juga harus mulai dari nol lagi. Dari nol dengan siapa? Dengan orang-orang baru, paralel dengan orang lama, kasih semangat. Semangatnya apa? Bukain pikirannya lagi. Kan kamu udah pernah membuktikan bahwa kamu bisa dapat uang di sini. Lain halnya kalau orang itu baru belum mendapatkan apa-apa. Belum mendapatkan apa-apa berarti apa? Kita harus temenin. Kita harus temenin supaya apa? Dia merasakan dapat income. Kita harus support, harus bantu. Dia mungkin nggak bisa cerita, nggak bisa menjelaskan tentang sistem ke teman-temannya. Cukup kenalin ke kita, ajarin caranya, ajarin cara ngobrolnya, cara membuka pembicaraan ke teman, ajarin cara punchline-nya loh, maksudnya supaya ketika dia ngomong si lawan bicara itu langsung klik di situ.
Nah, itu yang membuat apa? Rutinitas yang kita sering komunikasikan sama dia, otomatis dia merasa teman seperjuangan. Nah, di situ yang membuat tim itu kembali lagi bergairah, gitu. Jadi pasti ada kalanya turun naik pasang surut. Cuman yang perlu kita sadarkan ke teman-teman, nomor satu, bisnis ini bukan untuk semua orang. Tapi siapa yang keluar berarti dia nggak akan merasakan lagi. Tetapi kalau dia mau bertahan, mau berjuang sama-sama, pasti dia bisa capai lagi hal yang sama, bahkan bisa lebih tinggi. Itu udah pasti. Terus nih kok kalau misalnya nih kan temen aku suka ya downline gitu kan ya, tim suka nanya kan, Ci sekarang sponsor lu berapa gitu kan. Mereka kan penasaran dong. Di aku aja Samurai mungkin sponsornya berapa gitu. Nah sampai di Bushido kan mereka masih mikir, wah Bushido pasti sponsornya banyak banget. Dan menurut Koko itu tuh efek ngaruh gak sih seberapa banyak sponsor untuk jadi Bushido gitu? Karena mereka kayaknya kadang-kadang ada yang berkecil hati, aduh gue sponsor segini aja gimana gue bisa jadi bisa naik rank nih gitu. Gimana tuh kok? Kalau kita bicara marketing plan AFC itu kan binary, kiri dan kanan. Jadi dengan adanya kiri dan kanan, kita cukup punya 2 orang gila. Gilanya gila duit. Satu di kiri, satu di kanan. Tapi nemukan orang gila yang gila duit, satu di kiri, satu di kanan, itu nggak mudah. Berarti apa? Mungkin kita ajak satu teman, wah dia belum gila duit. Ajak teman kedua, ajak teman ketiga, atau dengan adanya reward pencapaian jalan-jalan ke luar negeri, itu kan memicu juga untuk kita apa? Menggali terus, mencari orang yang gila duit, yang harus kita posisikan di kiri dan di kanan. Tapi kalau kita udah nggak punya orang yang mau diajak, orang yang sudah diajak itu jangan kita tinggalin. Gitu. Kebanyakan kita apa? Fokus untuk nyari orang baru, terus yang gila duit. Sementara sebetulnya dari orang yang sudah ada pun mungkin linknya ada yang gila duit, cuman nggak bisa disentuh karena apa? Kita nggak ngajarin dia, kita nggak dampingin dia, nggak pernah tahu buktinya apa. Saya ketemu Bushido saya, Pak Eka sama Hendro Silvi bukan direct saya nggak kenal mereka. Saya kenal dari Basuki. Basuki ajak Sisil. Sisil ajak Eka. Eka ajak Hendro Silvi. Dalam gitu loh. Kita nggak pernah tahu orang yang gila duit itu orang yang mana. Tapi dari link mereka kita bisa dapat. Nah kesalahan kita kebanyakan apa? Kita nyari sendiri. Bahwa di AFC atau di dalam bisnis jaringan sebetulnya itu bukan kerja sendiri. Bisnis jaringan itu harus kerja tim. Jadi sebetulnya tinggal cari aja. Saya punya direct line saya nggak banyak kok. Direct line saya cuma 62 orang. Tapi dari 62 orang itu paling ada 9 atau 10 yang aktif. Sisanya nggak aktif. Dari yang 10 tadi, itu juga nggak semuanya gila duit. Tapi di bawah-bawahnya ketemu orang yang gila duit. Nah, bagaimana kita mencari dan menciptakan orang menjadi gila duit? Yaitu membuat satu kebiasaan yang bisa kita duplikasi. Kemudian memberikan satu pencerahan yang mudah dipahamin oleh semua orang. Sehingga ketika orang kita ajak, kita prospek, dia nggak stres. Kalau dulu saya suka presentasi pakai laptop canggih-canggih, bawa iPad segala macam, kesannya profesional banget. Nah, ternyata itu satu kesalahan. Saya baru pahamin setelah setahun saya jalanin bisnis ini kok nggak berkembang dengan maksimal. Saya presentasi berjam-jam, dapatnya nggak optimal lah. Artinya saya spend waktu gila-gilaan di sini, tapi ya berasa sih 100 juta dapat, tapi saya nggak puas dengan itu. Lalu saya berpikir bagaimana orang bisa ikut, contohnya yang gocap ke atas umurnya. Gocap ke atas belum tentu ngerti untuk bawain presentasi LOP. Lalu bagaimana dia mau gabung? Dia udah takut duluan. Nanti begitu diajak, aduh saya kayaknya bukan bisnis saya kalau yang caranya kayak begini. Saya megang
megang mouse aja nggak bisa, pakai laptop yang nggak ada mouse-nya nggak bisa, yang di tengah-tengah katanya. Ya kan? Terus nggak punya iPad, gimana saya nanti presentasi? Nah, itu menjadi beban buat orang yang mau bergabung. Nah, sejak 1 tahun lebih itu saya merubah cara saya untuk presentasi. Saya rubah dengan cara yang paling simpel. Dengan apa? Mungkin selembar kertas, saya pakai coret-coret tangan. Artinya apa? Ketika saya presentasi, saya harus sudah paham, sehingga saya mudah dan ingat angkanya berapa, perkaliannya rumusnya gimana. Nah, dengan cara seperti itu orang respect, ngelihatnya lebih enak. Kalau dengan cara begini, propertinya nggak terlalu banyak, oke lah, saya kan butuh duit. Bukan orang kaya yang harus beli properti di awal sebagai modal bisnis untuk menjalankan bisnis. Orang saya nggak punya duit kok. 3,4 juta, 3,5 juta aja ngutang, nyicil 12 kali. Masa harus beli komputer dulu baru bisa jalanin bisnis ini, kan nggak lucu. Nah, jadi caranya adalah membuat cara presentasi kita pun seringan mungkin, semudah mungkin, sesantai mungkin, tapi punchline-nya ada, orang langsung kena gitu loh, maksudnya, oh iya juga ya, bener juga ya. Caranya gimana? Ikutin kayak yang Ko Budi bilang. Waktu kita prospek, ciptakan ketakutan. Jadi kita gambarin kehidupan kamu kalau tidak prepare dari sekarang akan kejadian begini. Kamu mau nggak? Gitu. Ya, jadi istilahnya semudah mungkin lah supaya dimengerti ya, mudah dimengerti dan Diduplikasi. ya, betul. Betul. Nah, kok istilahnya kan seorang busi itu kan istilahnya ya udah nggak pakai konsep jualan lah, udah pasti ya. Udah pasti gimana caranya mengembangkan jaringan networking gitu kan. Nah, kemudian Koko kan tahu sendiri namanya MLM kan orang-orang sekali dengar nama MLM itu udah langsung blok ya. Karena memang kita sudah tahu sama tempe lah istilahnya nama MLM di Indonesia itu memang jelek gitu loh ya kan. Karena kenapa? Emang ownernya banyak yang nakal lah, perusahaan nggak bener lah dan macem-macem. Nah, Ko Yohanes sendiri gimana cara ada tips and trick nggak untuk membuka mental block orang itu gitu loh? Oke. Sama halnya kita mau pergi ke Monas. Kan bisa lewat Daan Mogot, bisa lewat Kebon Jeruk, ya kan, bisa lewat udara, kan bisa lewat macam-macam. Kalau orang itu nggak suka dengan kata-kata MLM, kenapa harus kita ngomong tentang MLM? Kalau orang nggak suka dengan konsep MLM, kenapa kita harus menjelaskan Ruby Sapphire Diamond? Bukannya kita mau bohong ke mereka, enggak. Cuma diplomasi kan diperlukan. Dalam pemerintahan, dalam sistem perusahaan, semua diplomasi diperlukan. Ujung-ujungnya goalnya sama. Kamu jadi karyawan, kamu harus bisa produktif, menghasilkan untuk perusahaan. Di pemerintahan juga sama. Ini juga sama, goal kita satu. Teman kita jadi partner bisnis kita. Teman kita jadi tim kita. Nah, bicaralah sesuatu yang lebih simpel. Contohnya ya, kalau saya selalu ajarin konsep 1 2 3 saya kan ke teman-teman. 1 2 3, kenapa sih saya ngomong 1 2 3? Gampang diingat sama orang. Orang yang manula masa nggak hafal sih ngomong 1 2 3? Bikin yel-yel paling gampang 1 2 3, yes, udah ingat di kepala, ya kan? 1 2 3 apa? Nomor 1. Berarti kita filter teman-teman kita waktu kita mau ajak ngobrol. Dia sukanya apa? Dia mau ngobrol lama nggak sama kita? Bikin satu pertanyaan yang paling menarik buat dia untuk dia ngobrol lama sama kita. Kalau dia nggak mau ngobrol lama dengan kita, ngapain kita terusin? Bener nggak? Lebih baik kita ngopi aja, bangun relationship dulu. Bukan berarti kita anggap orang ini nggak cocok loh. Bukan, belum. Untuk ngajak dia nggak mesti harus detik ini juga. Bisa tahun depan, masih bisa waktunya. Tapi kita perlu apa? Build relationship. Nah, jadi kalau orang yang nggak suka, bukan berarti ditinggal, bangun ya relationship tadi. Nah, kalau dia suka, baru kita lanjut ke step 2. Ya udah, lu jadi mitra bisnis gue yuk. Kan gue lagi bisnis nih sama pabrik farmasi raksasa. Kalau ngomongin bisnis pabrik raksasa,
berarti kan orientasinya nggak mesti harus MLM dong. Walaupun di dalamnya kita pasti punya sistem dan kita manfaatin sistem MLM itu. Tapi kalau dia udah nangkepnya menjadi mitra bisnis, otomatis belum tentu dia tertarik, belum tentu dia ngeh itu MLM duluan. Ya kan? Nah, yang ketiga, cara bisnisnya bagaimana? Cara bisnisnya gampang. Lu duplikasikan aja apa yang gua sudah lakukan sekarang. Gua ngajak ngobrol lu, gua tanya sesuatu yang paling lu tertarik, yang berikutnya gua bikin gimana caranya lu jadi mitra bisnis gua. Hanya menduplikasikan itu bisa dapat mau nggak? Sementara lu kerja bisnis sampai sekarang sudah puluhan tahun, kondisinya begitu-begitu aja. Yang ada makin drop, gaji makin dipotong, bisnis makin drop, pusing. Ini kerjaan paling santai, duplikasinya mudah, nggak pakai properti macam-macam, cukup nanya, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Makanya saya demen banget. Kerjaan saya cuma ngopi di kafe, dari kafe ke kafe, ngajak temen, bicara konsep begini, santai, relax. Terus dia tanya, kok sistem? Kalau gue nggak punya sistem, pasti gue akan capek dan selalu nggak akan punya waktu ketemu sama lu ngobrol. Karena apa? Begitu banyak orang mau jadi mitra, gue harus data, catetin semua, capek. Tapi dengan adanya sistem, gue nggak perlu repot. Lu cukup keluarin modal yang ringan, jadi mitra bisnis gue seumur hidup. Lu berpotensi punya income ratusan juta kayak gue. Nah, itulah yang saya lakukan. Konsep 1, 2, 3 sesimpel itu. Masa sih yang tua-tua nggak ngerti dan nggak bisa cara ngomong begini? Jadi istilahnya tetap kita Nah, lihat itu trik orang. yang saya lakukan. Ya, kita nggak mesti harus bicara MLM. Dia nyemplung ke konsep MLM kita. Ya. Tapi kan orientasi dia waktu mau memutuskan bahwa oke, saya jadi mitra kamu. Kan nggak mesti harus beli produk kan. Ya. Yang paling males kan orang beli produk. Ya. Belum tentu dia pakai, belum tentu dia cocok, belum tentu dia butuh. Belum tentu ada duit juga. Gitu. Jadi fleksibel aja gitu ya, kok lihat kebutuhan kira-kira nih lebih cocok dia mau produknya dulu atau bisnis gitu ya kok ya. Oh iya dong. Tapi ujung-ujungnya orang ditawarin duit nggak ada yang nolak. Ya. Kalau nolak dia bingung juga tuh kok. Agak sarafnya kurang Ada satu yang kali, nolak ya. kalau kita bukan nolak, ada yang merasa nggak yakin. Nah, merasa nggak yakin itu karena apa? Kita ngomongnya nggak pede. Jadi kunci nomor 1 untuk memulai adalah seberapa pedenya kita sama perusahaan kita dan bisnis kita. Kan ini milik kita. Apalagi kita kayak udah produk kita udah paten, terus gitu perusahaan farmasi lagi apa ya. Betul. Kalau kita sendiri nggak pede, maka kita ngomong sama orang juga nggak yakin. Jadi orang ya masa sih kayak lu bisa begini. Nah, cara menjelaskan itu bisa kebaca sama orang kalau orang ini punya tingkat pede tinggi apa enggak. Kalau orang udah punya tingkat pede tinggi, ngomongnya luwes, ngomongnya tegas, langsung punchline-nya ada. Tapi kalau orang yang nggak pede, pasti ngejelasinnya ya itu ngambang, ya kan, bikin orang malas dengerinnya. Apalagi dia nggak ngerti sistem dan hitung-hitungannya. Jadi kalau mau jadi Bushido, jangan hanya sekedar ikutan MLM. Dan fokusnya jualan itu nggak akan pernah bisa jadi Bushido. Percaya sama saya. Yang fokusnya jualan nggak akan pernah bisa. Karena bisnis ini dibangun dengan tim. Bukan dengan kerja jualan sendiri. Nggak bisa. Jadi kalau masih hanya sekedar ya gue join deh lumayan nih dapat duit segini, ngajak teman hanya dengan menduplikasikan begitu, itu nggak bisa. Teman-teman harus mengerti hitung-hitungan bonus, perkaliannya,
Kalau dapetin berapa orang segini, dapetin sekian orang segini menghasilkannya, bagaimana saya kejar 30.000 pairing, berarti saya harus bisa punya berapa tim dan bisa digantikan timnya dengan berapa orang yang mobile stockist, berapa orang yang punya tools, alat bantu, dan segala macam. Nah, itu harus bisa mikirin ke sana, baru itu bisa jadi Bushido. Kalau nggak bisa mikirin ke sana, maka selamanya kita di situ-situ aja ngambang. Ya beruntunglah kalau dapat orang yang gila duit tanpa nungguin kita ajarin, dia bisa jalan sendiri. Dan itu harus di kiri kanan yang begitu, baru bisa dapat. Itu faktor keberuntungan banget tuh. Hoki teit tuh, kayak Kogino. Ada nggak ya Kogino sini? Kayaknya nggak hadir deh. Sibuk sama cucu. Ada. Oh ada. Ini Kogino. Nah, ini hoki lagi teit ngurus nih. cucu dia. Itu Jadi ini kok Jadi berguru sama Kogino tuh, hoki banget. Jadi istilahnya kita tetap sharing, awal tuh sharing dengan tulus seperti kata Ya, Yohanes tadi, memulainya kan. ya. Memulainya, kemudian bantulah tim kita ini sepenuh hati lah istilahnya gitu kan, Ya, bantu dia secara ekonomi, fokus. Ya, fokus bantu tim supaya tim itu sukses. Jadi jangan fokus ngejar pencapaian pribadi dulu. Iya, jangan berpikir oh gue nggak, kalau ngajak orang ini gue dapat sekian, udah kita hitungin dulu gitu loh. Nah, Saya nggak dapat saat tiket. ditolak. Saya udah 2 periode nggak dapat tiket sama sekali loh. Ya. Nggak sempat saya untuk prospek pribadi, bahkan teman saya pun menghindarin saya. Tapi apa? Yang saya lakukan demi membuang waktu yang saya ada, saya fokus bantuin tim. Ya. Lebih baik tim yang dapat tiket daripada saya ngejar tiket sendiri. Betul, Tapi setuju. hasilnya apa? Saya dapat pairing. Betul. Malah bantu mereka semangat kan, motivasi mereka juga. Iya, gitu. betul. Ya, kita jangan hanya berpikir kita sponsor sendiri, kita udah ngitung kita dapat berapa. Nah itu bahkan saat ditolak pun, jadi makanya kita bisa kecewa begitu ya teman-teman ya gitu loh. Karena kita sudah ada cuma niatnya hanya cari uang tok gitu loh. Istilahnya kalau kita bilang tulus ngajak ya kan, seperti kata Ko Yohanes tuh ngajak Basuki karena dia merasa Basuki overweight lah, apalah gitu istilahnya kan. Nah, kita tujuannya ke situ gitu loh. Nah, walaupun Basuki awalnya menolak kan, Ko Yohanes kan nggak masalah gitu loh. Next follow up lagi, nggak rugi gitu loh ya kan. Nah, ternyata dari follow up itu kan akhirnya Ko Basuki terbantu ya kan, malah membawa teman-temannya lagi akhirnya menjadi Bushido di bawah dia gitu kan. Itu teman-teman. Jadi istilahnya gali seseorang tanpa memikirkan istilahnya nih orang nanti benefitnya apa buat gua gitu kan, enggak juga gitu. Bantu dia, akhirnya kita menemukan diamond sesungguhnya di bawahnya gitu malah. Ya kan? Karena seperti kata Ko Yohanes tadi, kita nggak tahu siapa diamondnya nanti. Nggak bisa kita pilih, diamond dust gitu ya. Nah, akhirnya kayak saya kan ketemu diamond dust gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi nih kok aku kalau boleh simpulin sedikit nih. Jadi buat teman-teman yang backgroundnya macam-macam nih ya. Misalnya ada yang kantoran lah, mungkin kayak toko lah, IT lah gitu. Nggak usah pusingin itunya gitu. Yang penting tetap mau belajar, terus sharing. Jadi apa yang kita udah pakai nih produknya bagus, kita cuma cukup cerita doang ke orang lain gitu. Ke temen deket deh, kayak Ko Yohanes kan ke kumpulan teman-temannya tuh. Terus gitu juga jangan cepet nyerah. Jadi kayak misalnya ketemu masalah dikit, langsung udah nggak mau lagi dijalanin gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi mentalnya itu memang sendiri. Aku pun sendiri lagi belajar. Jadi nggak ada yang instan, semuanya butuh proses, butuh belajar juga. Terus selain belajar kita juga action. Jadi banyak baca, kadang-kadang kalau aku nggak sempat baca buku, mungkin baca-baca di Google. Kadang-kadang iseng, misalnya gimana cara menjadi seorang leader, ada waktu itu, jadi aku cari-cari gitu. Dibaca, terus dikit-dikit, oh kalau misalnya leader nih, kira-kira bikin kalau di aku kan kebanyakan memang di Instagram kan, bikin deh konten sesekali, 2 kali, yang kayak kira-kira lebih ke bisnis atau ke produknya, kayak gitu-gitu kan. Terus juga kalau misalnya ke jaringan juga tetap kita harus bantu. Jadi kayak nggak jualan doang ya Ci ya. Ini aku juga belajar juga nih gimana cara bangun jaringan, gimana cara menggali kedalaman. Jadi kayak downline aku punya downline, ada kita kayak tetap keep in touch gitu, ditanyain gimana nih sejauh ini kok nggak repeat lagi, misalnya dia udah lama nggak repeat ya. Jadi kita tanya kabar aja, sekedar tanya kabar gitu. Ya jadi buat semua orang nggak menutup kemungkinan bisa jadi Bushido ya kan ya Ci ya, kayak gitu. Betul.
Programnya didesain untuk bisa dicapai oleh semua orang, Mm-mm. tetapi nggak semua orang juga memahami konsep. Nah, jadi untuk jadi Bushido harus terkonsep juga. Nah, konsep yang paling sering dilupakan sama teman-teman adalah handling case, handling objection. Jadi kalau udah punya tim banyak, artinya kita juga harus upgrade knowledge kita, naik level. Naik levelnya dengan cara apa? Membangun wawasan kita yang lebih luas. Dari mulai pengalaman produk, dari mulai macam-macam penyakit, kemudian dari mulai cara produk itu bekerja di tubuh, siklusnya seperti apa, itu harus kita gali lebih dalam lagi, karena semakin banyaknya tim, pasti tim butuh jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mereka temukan di lapangan. Begitu juga tentang hitung-hitungan sistem. Nah, kalau kita nggak bisa bantu, otomatis kita dikit-dikit, gue tanya upline dulu ya, nanti gue tanya ini dulu ya. Itu downline kesel kelamaan. Prospek juga males. Lu nggak ngerti apa-apa. Ada yang sudah join nih, udah setahun join, sibuk. Ini lagi banyak-banyaknya pada mau pindah jaringan. Alasannya apa? Upline gue kalau ditanya nggak ngerti. Upline gue kalau ditanya, aduh gimana ya? Iya ya, gue juga bingung ya, kok bisa begitu ya? Lu gimana sih jadi upline gue? Nah, akhirnya kecewa, ya kan? Jadi nggak heran jaringan rontok segala macam itu pada pindah-pindah jaringan karena kita sendiri yang merasa, oh gue udah dapat duit, dapat bonus sponsor, sudah habis itu gue tinggal. Nah, itulah yang membuat kita gagal untuk jadi Bushido. Jadi kalau mau jadi Bushido, handling objection itu kalau sudah punya tim itu wajib bisa handling. Jangan selalu nunggu dan jangan selalu tanya. Memang kita bukan seorang super, tetapi itu bisa dipelajarin teman-teman. Dari Zoom yang kita adain, dari Zoom tentang dokter yang jelasin tentang penyakit, kemudian bisa cari di Google. Saya sering tuh ada teman-teman nanya misalnya, kalau sakit ini bisa terbantu nggak? Aduh, kata-kata penyakitnya aja saya baru dengar, nggak tahu. Buru-buru saya sambil dengerin dia ngomong, saya googling. Kecepatan otak kita itu on the spot gitu loh. Kadang-kadang saya di WA, mungkin belum telepon, cuma di WA. Kok pernah dapat informasi begini nggak? Saya nggak jawab dulu. Saya nggak jawab, saya googling. Begitu saya googling, oh ternyata tentang begini-begini. Langsung saya jawab, nggak ada masalah kok dengan kasus seperti ini, nggak ada masalah kok dengan penyakit ini, karena kondisi penyakit begini-begini, kesannya saya pinter, padahal saya baca. Pokoknya semua yang di AFC udah kayak dokter ya kok ya? Dokter Novi tuh dia juga. Soalnya kan sekarang zaman udah canggih ya teman-teman ya. Istilahnya semua orang pegang handphone, gadgetnya tuh canggih-canggih sekarang. Ya kan Google tuh setiap saat kita bisa tanya teman-teman. Jadi istilahnya kesannya orang nanya penyakit apa, sama kayak saya sekarang saya lakukan juga begitu. Ya kan, nanya saya, oh kalau penyakit ini cocok nggak minum Subah, cocok nggak minum Utsu. Ya saya seperti Koyo tadi, saya juga cari ini penyakit ini apa sih, penyebab penyakit ini apa sih. Nah dari situ kan kita bisa menyimpulkan teman-teman. Oh cocoknya ke Utsu, oh cocoknya ke Subah. Nah jadi seperti kata Koyo, oh jadi kesannya tuh member kita bilang, wah kapten gue pintar nih, jangan-jangan dokter ya gitu kan. Padahal ID, Ikatan Dokter Imitasi teman-teman, ya kan. Nah gitu loh, ya kan. Maksudnya gadget kita itu ya dimanfaatkan gitu loh ya untuk sumber informasi kita gitu teman-teman. Ya itu tergantung niat sih. Tergantung niat kita, seberapa niat kita mau maju naik level, seberapa niat kita mau bimbing tim kita. Nah kalau kita hanya fokus, udah gue udah dapat bonus konnichiwa tiap hari ini, duduk santai pun, tenang-tenang pun, gue tetap dapat kok. Ya udah begitu-begitu aja. Betul. Itu rezeki dia sih dapat. Tetapi jangan heran nanti downline-nya pada kocar-kacir. Karena saya udah banyak tuh dapat case-case yang pengen pindah jaringan ke sini ke situ, ya dalam hati lu mau pindah kemana sih tetap aja di bawah gue juga. Enggak, lagian istilahnya nggak berpatok juga sih ya. Kita tim kita upline kita seorang dewa pun istilahnya kalau kitanya sendiri tidak ada kemauan, nggak ada action, ya kita juga akan jadi siapa-siapa, ya kan. Harus inisiatif lah ya Ci ya. Kayak Koyo Hanes nih, upline Koyo Hanes nggak gerak ya kan. Toreda aja belum ya Koya upline-nya ya.
Belum. Makanya upline-nya aja belum terada loh. Tapi Ko Yohanesnya udah Bushido gitu loh. Nah, kalau Ko Yohanes berpatok dengan upline-nya, ya Ko Yohanes juga belum Nggak jadi terada Bushido. hari ini. Nah, ibaratnya Ya, gitu loh. makanya kebutuhan Nah, sendiri seperti apa. kemauan sendiri ya, action sendiri gitu loh teman-teman ya. Tapi yang paling penting tadi, upgrade knowledge kita kalau memang kita mau naik level. Kalau nggak bisa. Pasti kalah cepat sama orang. Betul. Nah, kayak hadir di Zoom begini ya kan, sharing dari Ko Yohanes ya kan, dapat ilmu ya kan, dapat apa pengalamannya. Nah, itu bisa kita terapkan di tim kita teman-teman gitu loh, untuk kitanya nanti ke depan, oke? Ngomong-ngomong nih, thank you buat ini nih kok sharingnya. Terus buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung tanya di kolom chat aja kalau ada pertanyaan Itu ya. kayaknya udah Ya, ada beberapa boleh. pertanyaan. Sama-sama. Kan? Bentar aku lihat ya. Mm-mm. Cinov, oh bukan ini. Mau pamit dia, aku kebaca jadi. Ko Yohanes, gimana sih caranya memfollow up member yang pasif banget supaya bisa klik di AFC, sedangkan dari kita Japri say hello hanya dijawab singkat gitu. Gimana tuh kok? Thank you katanya. Kalau di Japri, coba ditelepon. Jangan di chatting. Kalau mau follow up itu telepon. Ajak makan mungkin- bakmi ya kok kalau enggak. Nah, itu. Kayaknya bakmi itu penting ya. Bakmi Chongsim harus Bisa- bayar royalti loh kok. bisa meng-closingkan calon Bushido loh bakmi itu. Setiap Zoom kok sebut bakmi Chongsim mesti bayar ke kok kayaknya. Iya, itu branding tuh langsung tuh. Gimana Ya, kok telepon terus? jadi cara memfollow up itu sebetulnya telepon itu jauh lebih nyaman, ya kan? Karena kan dengan telepon kita kan bisa istilahnya tuh bisa tahu responnya dia seperti apa sih, ya kan? Nah, telepon nggak mau Nggak diangkat. diangkat. Waduh. Kalau nggak mau diangkat ya sudah tinggalin Ya udah aja. kirim Emang makanan teman deh. kita cuma satu. Skip dulu gitu Iya ya kan? kan. Nanti Temen kan pasti banyak. Follow up yang lain aja gitu loh. Follow up yang lain terus sambil sesekali kita kasih tahu bahwa di bawah lu nih udah tambah jadi sekian orang loh. Nah, lu punya kesempatan nih bisa dapetin. Kalau saya suka tampilin itu loh yang diinformasikan ada BV Iya. kiri, BV-nya BV berapa? kanan. Nah, itu saya hitungin. Bagi 150 BV kalikan 300 ribu misalnya. Ya kan. Nah, kalau seandainya lu diamond, lu berpotensi bisa dapat berapa ratus kali pairing nih. Nilainya sekian puluh juta. Lu mau ambil nggak uang ini? Kalau mau, yuk gua temenin. Gimana caranya? Nah, lu punya temen, ada nggak yang tertarik dengan tambahan uang 50-100 juta tiap bulan? Kalau mau, kapan ada waktu kita ngobrol bareng. Ya. Nah, ketika ngobrol, ajak leader. Manfaatin leader gitu loh. Jangan diem aja. Terutama upline-nya diajak. zaman sekarang diam itu bukan emas lagi teman-teman. Ngomong apa? Diam itu adalah emas, bicara itu adalah diamond teman-teman. Oke, Ya. tadi pop-up-nya Meskipun udah. ngomong susah ya Ci ya. Tadi pop-up-nya udah diajak tetap nggak mau respon. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia sebel sama kita. Yang kedua dia udah ikut orang lain. Yang ketiga memang dia udah nggak mau di AFC, ya udah mau diapain lagi. Ya. Soalnya kalau berpatok sama yang nolak kita jadi down ya kok. Jadi mendingan cari lagi kali. Betul. Jangan berfokus kepada yang menolak. Ya kan? Iya. Terus Betul. ini ada lagi nih kok dari Shirley. Kalau kebanyakan orang yang udah coba produk terus bilang nggak ada rasa apa-apa, kita harus gimana supaya mereka mau reselling lagi gitu? Sebenarnya bukan nggak ada apa-apa kali ya kok ya. Yang pertama, Ya nggak berasa karena kan di dalam. Iya. yang mungkin pertama juga. kalian harus jadi seorang leader, bukan sebagai penjual. Kalau kalian jadi seorang leader, maka pada saat kalian memberikan produk itu pun kalian sudah punya standar SOP-nya, bahwa kalian harus menjelaskan apa cara konsumsinya, kemudian kebutuhan nutrisi di dalam sel setiap orang itu berbeda, maka harus di treatmentnya
bagaimana dalam case yang dia alamin atau ekspektasi yang diharapkan sama dia. Nah, kalian harus bisa mempetakan kalau misalnya tim kita yang beli itu, oh dia mengalami yang namanya hipertensi tinggi. Berarti kita harus sarankan apa? Being as a leader, jangan as a sales promotion girl. Taunya ini produk, ini ada brosurnya Pak, SOP bisa begini-begini. Bapak cukup beli 2, nanti jadi member, nanti barangnya saya kirim ya. That's it. Itu bye-bye. Kalau orangnya mau mempelajari sendiri, it's okay. Tapi kalau dia nggak mau, berarti apa? Nggak merasakan manfaat, karena kalian nggak kasih tahu kondisinya harus digali kan. Dia hipertensi, kondisinya sudah berapa lama hipertensi. Kemudian sudah minum produk-produk apa saja, sudah berapa banyak, kemudian ada keluhan apa lagi. Kan kita harus gali dulu ekspektasinya. Kemudian baru kita kasih advice. Oh, Bapak minumnya sehari 2. 1 subarasi pagi sama sore. Kemudian kalau bisa utsukusinya 2, Pak. Karena apa? Usia Bapak sudah 45-50 ke atas. Berarti metabolisme Bapak nggak bagus. Kalau perlu Bapak minum utsukushi malam sebelum tidur campur air 1 gelas. Nah, dengan memberi advice seperti itu, ada rasa puas bagi pelanggan pertama, kedua merasa ada yang konsultannya, terus nanti setelah 1 minggu 2 minggu follow up, gimana Pak kondisinya, apa yang Bapak rasakan sekarang, seperti itu. Coba kalau beli di Tokopedia, ada nggak yang ngarahin begitu? Nggak ada. Makanya banyak orang setelah konsumsi nggak ngerasain apa-apa. Yang salah bukan produknya, produk itu udah paten kok. Yang salah 2. 1, dia nggak ketemu leader. Kedua, kitanya bukan leader. Kita sebagai sales. Nah, wajar. Jadi, jalan keluarnya adalah jadilah seorang leader. Kalau jadi seorang leader tadi harus naik level. Naik level caranya gimana? Bayar harga untuk belajar. Bayar harga untuk konsumsi benar-benar teratur, bahkan konsumsi lebih, bedain rasanya, reaksi di tubuh seperti apa, supaya kita bisa cerita ke orang banyak. Oke. Action as a leader, itu penting. Terus ini ada lagi nih, selamat malam Pak Yohanes, mau tanya, apakah ada orang yang sudah pakai Subarasi dan dia tidak cuci darah? Apakah ada kemungkinan tidak cuci darah lagi? Kalau kemungkinan tidak cuci darah, banyak. Testimoninya ada. Tapi itu butuh waktu pertama. Karena produk-produk ini bukan obat-obatan. Produk ini hanya nutrisi yang bisa menggerakkan stem cell di tubuh. Nah, stem cell di tubuh itu akan kerja kalau dapat makanan yang cocok dan makanannya cukup. Bicara cukup, cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri maksudnya setiap tubuh itu kan beda-beda. Cari tahu dosis yang sesuai dan nyaman di dia berapa banyak. Kalau ekspektasinya dia lebih tinggi, berarti perbanyak dari dosis yang standar yang dia udah nyaman. Supaya apa? Supaya terjadi perbaikan regenerasi selnya itu lebih masif, lebih cepat. Karena kan tentunya balapan sama usia. Nah, jadi kalau perbaikan regenerasi sel terjadi di sel ginjal banyak, otomatis fungsi ginjal akan kerja lagi. Kalau fungsi ginjal kerja lagi, berarti apa? Tidak memerlukan yang namanya cuci darah. Gitu. Oke. Mau nanya boleh ya? Ada Dokter Yohanes nih. Jadinya. Oh, jadi kesehatan ya? jadi dokter nih ceritanya nih, bukan sharing nih. Ya, kalau Yohanes mau nanya boleh. Boleh Kak. Kak Erin. Bukan nih, Korobet. Korobet, iya Korobet salah. Ya, gini. Kalau misalnya kita prospek nih seseorang yang dari segi kerjaannya udah bagus, penghasilannya udah gede, itu hal-hal apa yang harus kita tekankan? Hal yang kita tekankan pertama,
kalau dia tidak kerja lagi, terjadi sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa produktif, kira-kira seberapa cukup aset yang dia punya untuk membantu keluarganya supaya tidak terjadi masalah, tidak terjadi krisis untuk biaya hidup, dan juga dia tetap bisa menghidupi keluarga. Itu pertama harus kita tanyakan. Kalau dia punya persiapan asuransi dan sebagainya, tanyain lagi. Kalau sampai dia tidak produktif karena sakit, uang ada, tapi nyusahin semua orang. Kira-kira apa perasaan dia? Terus ketiga, kalau misalnya dia sudah punya income banyak, kalau dapat tambahan income 50-100 juta tiap bulan tanpa effort lebih, hanya memanfaatkan waktu santai ngobrol-ngobrol sama teman, masa sih nggak tertarik? Tambahan uang 50-100 juta tiap bulan. Saya nggak bicara banyak. Sehebat-hebatnya dia kerja, mungkin nggak zaman sekarang masih dapat gaji 100 juta tiap bulan? Yang dikatakan tadi udah hebat posisinya, gajinya udah gede, mungkin nggak punya 100 juta tiap bulan. Dan itu kerjaan yang dia bilang dapat gaji gede, itu dia harus kerjakan dari pagi sampai malam, sampai sore, dari Senin sampai Jumat, mungkin Sabtu juga dia kerjain. Waktu dia nggak bebas, saya kerjain bisnis ini 2-3 tahun bisa dapat 500-660 juta per bulan, di mana saya kerja puluhan tahun aja jadi profesional IT di perusahaan terkenal, perusahaan internasional juga. Saya dulu di HP, background saya. Itu aja nggak lebih dari 30 juta saya dihargain per bulan. Kerjanya lembur-lembur ya, kok? Oh, kerjanya saya orang-orang tidur, saya kerja. Karena saya kerja di data center. Data center itu kalau perbaikan, maintenance, IT, semua harus tunggu karyawan pulang. Jam 10 malam saya baru bisa kerjain. Sampai jam 5 pagi harus keluar. Kayak banking, jam 5 pagi saya harus sudah beres. Kalau enggak, kena penalti itu. Makanya banking itu kontrak untuk perbaikan spare part-nya aja, SLA-nya hitungannya 6 jam. Ada SLA-nya itu, respon time-nya tidak boleh lebih dari 1 jam. Respon time loh, ketika ada call problem, ada yang merespon, lewat dari 1 jam kena penalti kontraknya. Kemudian resolution time. Resolution time artinya waktu perbaikannya, berapa jam? 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam kena penalti, artinya semua spare part itu kita harus stok. Jadi jam berapapun saya di info, di telepon, itu harus secepatnya saya respon, kemudian saya tentukan apakah saya kerjain remote atau harus visit onsite. Nah, kalau onsite jam berapapun harus datang. Apalagi banking itu ya. aja saya belain puluhan tahun kerja. Yang untung siapa? Yang sukses siapa? Atasan dan bos, owner. Saya gajinya segitu-gitu aja. Nah, di sini kita belain impian kita sendiri. Tambahan uang hanya dengan memanfaatkan waktu luang kita, bukan waktu jam kerja dari pagi sampai sore. Pasti ada waktu jeda kan, waktu santai, waktu relax, break time, malam pulang kerja masih bisa. Bullshit lah kalau kerjanya dari pagi sampai sore itu 100% ngurusin kerjaan. Pasti banyak cheatingnya kita. Sambil megang handphone aja WA-an urusan, bukan urusan kerjaan kok. Browsing di kantor bukan urusan kerjaan, banyak kok. Nah, ini dengan memanfaatkan waktu luang 50-100 juta tambahan sifatnya. Mau nggak? Kalau nggak mau, ya udah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita cari orang lain, buktikan. Di sini kita bisa dapat income lebih besar berlipat-lipat dari dia hanya dalam waktu kerja 1-3 tahun pertama kita di AFC. Kalau perlu 3-6 bulan ikutin strateginya Ko Budi Darwin. Nanya lagi Gitu. kok. Boleh.
Ko Yohanes kan dulu kerja konvensional di Mangga 2 importir. Nah, kenapa berpikir tiba-tiba mau nyoba ke AFC, dan apakah bisnis itu masih jalan sampai sekarang? Sampai sekarang masih jalan, Pak. Soalnya kan saya distribusi dan itu PT. Kalau PT mau tutup, saya harus bikin pilot dulu, laporin di koran dan lain sebagainya. Nggak bisa sembarangan PT kalau mau tutup. Nah, jadi masih running, bahkan hari ini juga ya puji Tuhan orderan lumayan banyak hari ini walaupun lewat email semua. Jadi saya transaksi semua by email, by WA, PO dari partner-partner semua. Saya jualnya ke partner, dealer, reseller, karena saya pegang brand kan, HP, IBM, seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya jadi tertarik di sini? Selama uangnya ada, kemudian saya nggak rugi, waktu luang saya bisa manfaatkan. Ketiga, saya bisa bantu teman-teman saya bisa bantu banyak orang, saya bisa punya relasi lebih banyak lagi, kenalan lebih banyak lagi. Sekarang di bawah saya 150.000 tim, berarti saya kenal seratusan ribu tim itu, ya anggap deh 50% orangnya ada gitu loh, saya kenal. Itu kan menambah link baru buat saya. Saya nggak tahu ke depannya nanti saya ada satu peluang apa yang mungkin saya bisa share ke mereka. Hari ini saya cuma bisa sharing tentang AFC, tapi ke depannya kan saya nggak tahu apakah saya punya bisnis bakmi juga, saya bikin bakmi baru. Ini kalau Ya malam kan? ini topiknya bakmi nih. Jadi, Nah, Lapar nih. jadi sebenarnya intinya kalau orang yang sudah sukses pun itu kalau dia punya motivasi mau bantu orang, itu sangat bisa di AFC gitu ya. sekarang kalau orang sudah punya uang ada, kesehatan udah ada, terus mau ngapain lagi? Cari nama kan? Ya. Cari nama gimana caranya? Bantu orang banyak lah, pasti dikenal. Ya. Ya kan? Terus kedua apa? Saya otaknya otak dagang, otak bisnis. Kalau yang kenapa saya tolak? Di sini saya bisa dapetin ratusan juta sampai miliaran kok. Nggak kalah sama konvensional. Coba konvensional. Saya stok barang bisa sampai miliaran loh. Dan banyak barang mati saya tuh. Barang yang sudah discontinue artinya serinya udah nggak dipakai. Itu waste loh. Uang juga di situ yang kebuang. Jadi mati Iya. ya, Po ya. Iya, berarti sama ya. Iya. Kita yang Sedangkan gitu di AFC ada stok. Iya, di AFC ada stok mati nggak, coba saya tanya. Nggak ada. Yang ada inden-inden. Iya. Kredit macet aja nggak ada. Kredit macet. Iya, yang ada stok wallet saya banyak nih. Ada yang mau beli wallet nggak? Saya banyak banget. Tinggal WD, kagak Stok ada wallet. stok-stokan. Iya, tiap hari saya sekarang dapat terus, nggak bisa di stop. Nah, coba sekarang kalau orang bisnis siapa sih yang nolak ada duit masuk nggak berhenti zaman sekarang, coba. Iya. Gitu. Ya, oke, malah istilahnya hasil di AFC malah nyaingin ini ya, Po ya, konvensional ya sekarang ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu loh. Oh, suffer banget. Apalagi saya barang import itu pengaruh banget sama dolar. Kemarin saya baru masukin itu pas dolar 14.525 apa 14.500 lebih lah pokoknya. Sekarang 14.200. Barang belum kejual 14.225 kan? Iya. 255, 14.255. Belum apa-apa udah rugi saya ya. baru bisa. Iya, itu baru sekitar 1 bulanan ini 3 mingguan inilah. Sebelumnya apa? Sebelumnya mall kan ditutup habis. Saya nggak bisa ngambil barang, itu barang baru masuk ke mall, nggak taunya PPKM. Saya bisnisnya kan bukan esensial, jadi kita nggak boleh masuk mall. Ngambil barang sendiri aja nggak boleh, bayangin. Selama PPKM jadi pertama. mandek deh kok barang. Ya, numpuk barang di toko.
Begitu ada kesempatan teman-teman kong kali kong bilang bisa masuk nih, buru-buru nyelinap, nggak tahu deh pokoknya gimana caranya, ambil satu kardus barang sendiri aja itu udah kayak nemu harta karun, bayangin coba. Karena nggak bisa jual barang di toko gitu. Terus nih ada yang nanya nih kok dari Parastar Yohan, kok Yohanes berapa lama sejak mulai menjalankan bisnis AFC sampai mulai merasakan buah manis berupa income selain dari kesehatan yang didapat? Dari kapan tuh kok? Dari pertama ada yang join pertama, saya dapat merasakan buah manis itu, ada join. Ada Langsung income. SMS bunyi ya kok. Iya, bonus sponsor lumayan juga nih 300.000 kan. Tapi ya mulai berasanya itu sekitar 1 bulan 2 bulan pertama sejak join. Karena 1 bulan pertama kan belum aktif banget, saya cuma ikut-ikut LOP dan lain sebagainya. Mendalami aja, sekedar mau tahu. Nah, dari situ baru setelah 1 bulan, baru mulai broadcast ke teman, ngobrol-ngobrol, hubungin teman, saudara gitu kan. Nah, bulan ketiga lah baru mulai merasakan itu income-nya udah lebih dari 20 juta. Gitu. Nah, disitulah saya merasakan bahwa insting bisnis saya jalan. Gue bisa dapat tambahan sebulan 20 juta aja, itu berarti sesuatu yang layak dijalanin, yang layak diperjuangkan gitu loh. Makanya di 5 bulan pertama itu saya udah dapat 100 jutaan. Jadi berarti itu udah dari 2019 kali ya? Apa 2018, 3 September 2018 saya join. Apa lo tanggalnya? Bersejarah ya kok. Dari situ langsung hidupnya langsung berubah. Bukan, dari histori itulah saya cerita. Itu yang membuat hafal. Karena apa? Bisnis ini lagi-lagi cerita tentang siapa? Cerita tentang kita. Kenapa kita begini? Kenapa kita masuk? Iya. Jadi kalau kita istilahnya kalau kita ceritain orang lain kan mungkin bilang orang lain gitu kan. Nah, tapi kalau kita menceritakan diri sendiri kan orang melihat nih kesungguhan kita juga, memang aura kita juga memang mengalami gitu kan. Udah minum produknya gimana, udah merasakan konnichiwa-nya gimana. Jadi teman-teman kita juga lebih trust gitu loh ke kita. Oke. Masih ada yang mau tanya lagi teman-teman yang lain? Atau terpana nih dengan Ko Yohanes? Tersepona. Belajar strategi bisnis ya. Dengar-dengar Ko Yohanes jago nih ngajarin strategi bisnisnya. Udah tadi kan simple. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau Ko Yohanes gini, dia strateginya 3 titiknya gini, 1 atas diamond, 1 kirinya kirinya sebelah kirinya ruby gitu loh. Nah, jadi atas tuh diamond, kiri kanannya ruby. Nah, tetap kita jalankan yang atasnya gitu ya kok ya. Betul. Fokus titik 1 ya kok. Fokus 1 per 1 dulu. Betul. Karena kan kita kalau ngerjain 2 jalur, otomatis kita ngerjain 2 titik yang di bawah, berarti kita buka 4 jalur. Nah, buka 4 jalur itu waktu kita kapan buat bantuin tim? Sama aja kayak kita bisnis MLM konvensional Matahari, punya tim terlalu banyak, nggak bisa dibantuin satu-satu. Ya. Gitu. Jadi lebih baik fokus titik pertama, maka cuma 2 jalur yang kita bantu. Dan 1 jalurnya, 1 kiri atau 1 kanan yang kaki gemuk kan itu upline juga pasti bantu juga. Ya kan? Jadi tusuk sate ya kok ya? Semua tusuk sate. Tetap ya. Tetap arahnya ke arah strategi tusuk sate. Jadi lebih cepat percepatan. Iya. Dengan gitu kita bisa bantu tim yang bawa-bawa lebih semangat dengan tusuk sate. Kemudian kalau kita bisa dapat pencapaian titik pertama lebih cepat, itu ceritanya udah lebih gampang lagi. Karena buktinya udah ada. Ya. Jadi berarti fokus jalanin 2 aja ya, kiri kanan ya. Jadi titik 2 dan ke titik 3 itu cuma 1 kaki ya. Titik 2 dan titik 3 itu investasi kok.
Ya, Nggak tahu investasi, tahun satu depan kali. atau 2 tahun lagi baru saya jalanin gitu loh. Oh. Sampai sebetulnya simple, kalau kita ikutin strateginya yang Ko Budi ajarin selalu 30 kedalaman, fokus kita adalah titik pertama punya income 100 juta stabil dari pairing, bukan dari itu ya, Sponsor. bukan dari sponsor. Iya. Ya, setelah itu baru memutuskan mau mulai mengaktifkan ID yang keduanya atau belum gitu kan. Betul. Jadi kalau dari pairingnya udah stabil, otomatis jaringannya juga stabil. Kalau Mulai bisa stabil. dapat stabil selama 1 bulan, 30 hari berturut-turut, selalu 10 pairing setiap hari, itu berarti jalanan hidup, jaringan hidup. Iya. Jalanan tuh diketawain masih Mary itu. Artinya jaringan hidup gitu loh, kalau bisa 10 pairing per hari. Bener nggak? Iya, benar. Apalagi kita barometernya adalah 1 bulan, 30 hari berturut-turut, nggak pernah kurang dari 10 pairing. Iya. Ya udah bisa ditinggal berarti. Titik pertama, itu udah jalan autopilot istilahnya. Iya. Itu Pak. Ini Pak Yohanes, maaf ya. Iya, kenapa, Ya. Shirley? Gini kan kita kan titik pertama kan udah diamond nih ceritanya. Iya, Terus memang fokusnya di titik pertama. Tapi kan kalau kita mau konsumsi produk lagi kan mau kan beli lagi. Yang titik kedua, ketiga itu kan harus di upgrade terus juga. Gimana? iya, nggak apa-apa. Nah, ini boleh saya share screen nggak nih? Boleh. Saya jadiin host dulu. Yang itu, yang gambar ya, yang gambar. Saya jadiin host dulu bentar. Iya, yang gambar, bukan yang ada kamera, bukan. Hah? Maksudnya? Akunnya yang gambar. Yang Oh, foto, oke. yang Oke, foto. bentar. Akun yang foto ya. Yang foto ini ya, guguk ini ya. Iya, guguk. Itu foto Busido itu. Oh iya, habis kecil ya kelihatan. Oh tidak. Udah. Oke, Udah. bentar. Mana ya? Bentar ya. Ko Yohanes orangnya santai, tenang, menghanyutkan. Ko Kelvin sama. Ko Kelvin juga tenang-tenang menghanyutkan. Ayo, jadi siap jadi Busido dong berarti ya. Menghanyut ke arah Busido ya, Ko Kelvin ya. pokoknya langsung senyum, was. Nah, hanyut ke kali mana? Oke, misalnya di sini Ci Shirley. Ini kan udah diamond ya. Terus mau beli produk lagi. S1 misalnya. Nyicil lah dari Ruby gitu ya. Otomatis kan dapat bonus tuh. Buka lagi S2 di sini. Ruby lagi. Barangnya habis. Beli lagi upgrade di sini tambah 2. Begitu terus, begitu juga ini tambah 2. Terus sampai at the end adalah diamond. Ini diamond. Habis dong. Beli lagi. S3 sama kan, ini yang sponsor di Cherry. Ini yang sponsor di Cherry. Ini juga sama. Artinya satu nama cuma boleh Satu orang boleh punya titik ribuan, Ji. Nggak terbatas. Tapi yang boleh punya bonus hanya 3 titik per 1 KTP. Kalau begini, diisi 2 titik kiri dan kanan, Shirley yang pertama punya bonus nggak kira-kira? punya. Berarti udah 1 titik yang punya bonus, oke? Buka titik ketiga, keempat, taruh jadi S3 di sini. Waktu saya taruh S3, S1 punya bonus nggak? Punya. Pakai S1 iya S1 iya. Pakai nama S1 dong yang rekrut kan. Kenapa harus pakai nama S1? Orang Shirley 1 aja ya, Shirley yang pertama udah diamond kok. Ngapain dipecah-pecah bonusnya? Kan dipotong 20%, mencar-mencar kan rugi. Oh
Ya nggak ngerti itu. Nah, caranya tusuk sate itu begini, buang ke bawah. Habis itu jadi diamond. Ini juga sama. S4 jadi diamond juga. Nah, yang pairing kan tetap atas. Ya kan? Habis lagi barangnya, buka lagi di sini. S5. Ada teman masuk. Ya udah bukain di sini. A namanya. Besok ada teman lagi, masukin di sini B. Ya kan? Ternyata Cici barangnya habis. Mau beli lagi, ya udah buka di sini S6. Dengan begini apa? A dapat kelemparan titik kan di bawah. Ada poin. Kalau diamond berarti berapa dapatnya? 900 BV. Jadi tusuk sate terus ke bawah. Ada lagi ini B misalnya. Ini C. Nggak usah dicabangin. Ini nih nanti. Ini nanti. Ini nanti. Oh, ya saya dibikinin cabang. Ini nanti aja. Kalau Cici habis lagi, buka lagi di sini. Gitu. Terus ke bawah. A ini dia bikin sendiri, dia dapat sendiri kiri kanan gitu ya. Yang kenapa? Sorry? Gimana? Selain yang si A kita dapat ini, yang orang baru ini temen, dia bikin sendiri. Oh iya, betul. Nanti kalau si A punya kaki, kan boleh taruh di sini misalnya A1. Kalau kita ajarin, bantu dulu lah taruh di sini, nggak usah pairing dulu. Ya kan, yang rekrut si A. Habis itu baru bikin di sini A2. Dia dapat bonus plus pairing. Yang B juga kemungkinan kan punya cabang. Ini yang titik sendiri ini nggak usah dibuka. Ini kan titik Cici semua nih. Ini nggak usah dibuka. Ini juga nggak usah dibuka. Dengan melakukan seperti ini baru satu loh yang punya bonus titik utama. Sampai titik utama itu punya 10 pair per hari. Dengan 10 pair per hari berarti berapa? 3 juta. Kalau kali 30 hari, 100 juta kurang lebih. Plus minus. 90 juta plus pasti ada bonus sponsor, bonus pass up, dan lain sebagainya. Kalau sudah punya, baru titik pertama ini kita auto. Nah, bukalah di sini. Misalnya buka nama anak, nama suami, atau nama ketiga, nama ke-10 kita, terserah, bebas. Kembangin. Ketika kembangin, sama tusuk sate ke bawah. Sementara ini sudah apa? Kaki gajah. Udah tinggal pairing terus. Kita kerjanya tinggal setengah jalan. Sama tugasnya ngapain? Cari 100 juta per bulan. Setelah 100 juta per bulan tercapai, sudah auto, baru kita kembangin yang ketiga. Nah, kembangin ke bawah. Oh gitu. Itu strategi jangka panjang. Dengan melakukan strategi seperti ini, tim kita akan semangat. Karena apa? Dilempar terus ke bawah. Dapat bantuan ke bawah. Nah, ini kan nanti banyak nih nambah. Itu saya jadi bingung. Kalau sudah terlanjur diisi di sini nggak apa-apa. Ini nggak usah dilanjutin. Ya. Biarin aja Dilanjutin expired, yang nggak usah dipusingin. Ada orang baru, lempar ke jalur luar, kiri sama kanan. Lemparnya ke sini aja. Sama kata tusuk sate juga gitu. Memang tusuk sate juga, tapi Cici harus ingat. Oh iya. Cici harus ingat, ini loh. Ini kan kita bicara garis tengah ya. Di S1 sama S2 ini kan milik Cici. Ketika Cici kembangin, ada di kiri dan kanan, berarti ada 1, 2, 3, 4.
ada 4 jalur yang harus Cici kerjain. Hari ini Cici bantuin tim di jalur kiri S1, S3 dan kawan-kawannya. Besok bantuin S2. S2 yang diminta dibantu banyak banget. S3 teriak kapan gue dibantu. S4 teriak kapan gue dibantu. Akhirnya Cici capek sendiri. Bener nggak? Oke. Ini ya teman-teman yang kalau masalah strategi ini nanti Senin siang saya buka sesi aja, yang masih bingung, yang upline-nya menjelaskannya masih tidak paham. Nanti hari Senin kita ini aja tanya jawab ya. Tanya jawab sesi mengenai strategi penempatan pohon ini. Ya teman-teman ya, biar Ko Yohanesnya nggak kelamaan ya. Iya. Oke. Ya, oke. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Mantap. Jadi kita Itu bisa leader balik, namanya. kita bisa Tuh, balik ini ke calon sharingnya. Musido nih. Leader. Jadi kita bisa balik ke daripada Ko Yohanes menjelaskan strategi itu buang waktu, mendingan kita kan perlunya kan pengalamannya Ko Yohanes ya kan. Ya kan kita mau curi Ya. ilmunya supaya kita juga Musido gitu kan. Nah, mengenai strategi jaringan tadi nanti Senin saya bahas khusus untuk siapa yang tadi yang belum ngerti, Bu Shirley, Bu Danu Mary, nanti kita tanya jawab lebih ini ya. Siap. Ya. Oke, jadi kita lanjut dengan Ko Yohanes. Pani boleh dilanjutin? Ada pertanyaan? Ini kalau yang buat strategi nanti aja ya dilewatin. Iya, lewatin dulu. Senin ya, Senin jam 3 seperti biasa teman-teman. Nah nanti untuk Senin ini saya bahas strategi ya. Nah, yang mau jadi Musido bayar harga tuh. Jam kerja cuti dulu, izin setengah hari. Kan pakai Zoom juga kan WFH ya udah. Cuman 1,5 jam, 2 jam ya kan? Iya, harus upgrade knowledge. Betul. Kalau mau jadi Musido. Kok ada yang nanya nih, Pak Yohanes pernah coba ubah user jadi pebisnis gak? Banyak gak yang dibujuk? Terus mau gak orangnya? Ada itu contohnya di tim saya ada Pak Santo, sekarang udah Samurai. Terus Pak Santo itu user doang karena dia kolesterol tinggi. Terus ada Citera udah Ronin kalau nggak salah, udah lumayan. Banyak kok yang dari user jadi pebisnis karena saya tawarin strategi rumusnya kalau jadi user itu keluar duit dari kantong selamanya. Yang namanya user itu selalu keluar duit dari kantong sendiri. Jadi dapat income kerja atau bisnis ya udah keluarin lagi untuk beli produk. Tapi dengan strategi yang kita kembangkan di AFC ini menggunakan sistemnya AFC berubah jadi uang masuk, produknya gratis. Nah dari situ kebuka pikirannya gitu. Jadi isengnya kok ya, begitu dia tawarin ke teman mungkin cocok ya, terus tiba-tiba. Ya saya cuman kan namanya kalau temen ya, kalau temen enaknya kalau prospek ke temen deket kita ngomongnya bisa ceplos-ceplos, bener nggak? Kalau temen kasih tahu, duit lu masih banyak ya, lu kaya banget sih beli produk ini nggak berhenti, mau sampai kapan lu beli? Ya kan, pasti seseorang sekaya-kayanya ada titik jenuh kok untuk beli produk. Tapi kalau kita dapat gratis, emang ada nggak orang jenuh untuk terima produk gratis? Nggak ada kan? Nah, kita bisa rubah rumus uang keluar jadi uang masuk. Karena uangnya dapat sampingan dari sini, kita keluarin lagi walaupun itu kita beli dari uang bonus, tapi kan nggak ganggu uang income utama. Ditambah lagi 20%-nya kita bisa nikmatin macam-macam produk. Wah, itu lebih enak lagi. Nggak perlu keluar duit. Benar nggak? Benar.
Lihat lagi. Oke, next ada yang mau tanya lagi? Waktu sudah semakin malam supaya kita cepat istirahat Kayaknya dan nggak ada. menerapkan ilmu-ilmu yang sudah di-sharing sama Ko Yohanes ya. Jadi highlight kata selamanya, maksudnya selamanya tapi ya. Gimana cara Ko Yohanes pada saat masa-masa kehilangan semangat waktu perjalanan sebelum jadi Bushido? Gimana tuh kok? Ngajak Yang pertama, ngopi. jujur saya nggak pernah kehilangan semangat. Karena semakin saya terbantu, semakin saya saya suka ngumpul sama upline, sama leader. Nah, sering ngumpul itu selalu recharge, selalu dapat semangat baru dan selalu dapat di kafe gitu, insight yang baru. Iya. Kalau mulai dari sini pikirin di mana tempat nongkrong, Kayak zoom gini ya kok. itu tempatnya. Iya. Apa namanya? Siapa? Nggak tahu saya. Ini Oh, boleh lempar balik host ke saya nggak? Bisa. ya, itu tempatnya. Hostnya Boleh emang ke lempar. saya. Iya, tadi kan buat ini. Ini nggak bisa co-host nih. Kan mau kursus lagi mau Ko Yohanes nanti. Oh, Kita kumpul-kumpul di sana. hostnya di Kita belum sebentar. ahli. Aja orang di atas kita gitu. Aduh, mana sih menunya nih? Bikin gini dulu katanya dia ngomong jangan langsung round the post. Kayak gitu. Ngobrol-ngobrol gitu dulu. Iya. Iya, Nggak jangan langsung ada hostnya. prospek. Dari nama ini dulu Ke yang nama Cuma rising, dulu kok. ya Bikin rising gini. star. Kalau rasanya orang nggak bisa sekarang karena dia saya mati kan gitu misalnya. Waduh, asik si ibu. Oke. Novi. Oke, udah. Novi, mana tuh? Udah kok. Ah, udah ya? Iya. Oke, lanjut. Ada iklan tadi sebentar ya. Oke, masa-masa. Nah, oke. Ya, jadi saya nggak pernah merasa down kayak gimana, nggak. Karena setiap hari dapat konnichiwa, masa mau down? Itu pertama. Terus kedua, untuk menghindari rasa down tadi, maka kita jangan pernah membatasi untuk komunikasi sama leader. Sering-seringlah keep in touch sama leader, sama upline, sering ngobrol, ngumpul. Kalau lagi ada waktu luang, nggak ada topik yang dibahas pun kalau bisa selalu melakukan aktivitas. Bikin aja aktivitas apa, nge-zoom sama tim sendiri gitu loh. Jadi nggak down dengan sampai kayak gimana juga. Nah, kebanyakan orang-orang yang down seperti itu merasa waktu gabung itu dia paham, merasa gue bisa, gue sendiri aja udah bisa kok, tanpa harus bantuan orang lain. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu yang bikin akhirnya apa? Kalau kita ditolak, sakitnya lebih sakit daripada kalau kita dibantuin sama orang. Kalau dibantuin sama orang, ditolak kan masih ada yang ngasih kekuatan, ngasih spirit dan lain sebagainya. Tapi kalau berjuang sendiri pasti sakit banget kalau ditolak. Jadi jangan kerja sendiri deh, kerja tim, biasain gitu. Oke. Sebentar, ada bocor lagi. Oke. Masih ada teman-teman yang lain yang mau tanya? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup sampai di sini ya. Thank you banget nih Ko Yohanes atas sharingnya. Bermanfaat, keren banget. Sama-sama. Teman-teman di sini udah dapat banyak ilmu ya. Tinggal diterapin. Seperti kata-kata Ko Yohanes, sudah pasti kita semua Bushido ke depannya. Oke? Yang penting Pasti. kemauan kita dan action teman-teman. Oke? Ya, ini mulai 2000 Oktober kan mulai baru ya. Tanggal 1 ini kita akan mulai baru periode yang keempat.
periode keempat itu berarti teman-teman yang udah join di sini punya kesempatan 365 hari ke depan. Ya. Jadi baik yang baru maupun yang lama semuanya sama, memulai dari yang baru, memulai dari nol. Cuma bedanya kalau kalian yang sudah mulai join, sudah punya tim, berarti ya fondasinya udah lebih kuat daripada orang yang akan baru bergabung nanti. Nah, itu manfaatkanlah fondasi yang ada itu. Bangun teamwork dari sekarang. Jangan sampai mereka ketika periode yang baru menghilang semua. Nah, itu berarti kalian kerja sia-sia. Jadi bangun tim building-nya, relationship sama tim itu dibangun dari sekarang. Mumpung waktu masih ada jeda gitu loh. Supaya semuanya semangat di periode yang baru nanti. Oke. Kita foto-foto bareng dulu ya. Thank you Ko Suijan semua, Bu Oke. Shelly. Thank you semuanya. Nah, kita foto bareng dulu ya. Ayo yang kameranya belum buka. Ayo dibuka nih. Biar kelihatan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Cantik. Ya, yang cantik-cantik harus kelihatan, yang ganteng-ganteng harus kelihatan. Oke, kita foto dulu. Saya Oke, masih ada yang belum buka kamera. Oke, saya mulai slide 1 ya. 1, 2, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, sebentar, saya save dulu. Sebentar. Hah? Siapa tuh di warung? Oke. Ini lagi Zoom apa lagi di warung ini? Oke, slide 2 ya. Konnichiwa. Senang banget kayaknya. Zoom sama Ko Yohana seneng ya. Kayak warungnya rame. Iya, aduh, bahagia ya kayaknya. Oke, sebentar saya save dulu ya. Oke, sebentar. Satu lagi. Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, satu lagi saya save dulu. Oke, sebentar. Oke, thank you semua. Thank you Ko Yohana untuk sharing malam ini. Thank you Koyo. Thank you Cinovi. Ilmunya banyak banget, keren banget. Semoga sehat-sehat semua ya. Sampai ketemu Dadah hari semua, Senin. selamat malam. Selamat istirahat. Malam Senin jam Putri. 3 ya. Ya. Oke. Malam, Koyo. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye. Siap, thank you. Heboh, Siapa tuh yang heboh. teriak kenceng banget tuh? Si Rere, Iya. Dah. artis Oke. Jayapura. Ya, oke, Senin ya. Dadah. Dah. Oke, dadah, bye semua.